Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mencari faktor dari persamaan kuadrat. Sebelum Ibu kasih contoh limit yang di PPT tadi. Nah, misalkan di sini ada persamaan kuadrat x kuadrat min 3x min 18. Nah, berarti kita harus cari faktornya nih. Di sini karena di depannya sudah ada x kuadrat, berarti di sini x, di sini juga x. Nah, kemudian kita cari perkalian yang hasilnya min 18. Berarti kalau dikali hasilnya adalah min 18. Nah, kalau ditambah hasilnya adalah min 3. Ya. Nah, cari perkalian yang hasilnya 18. Ada 6 kali 3, ada 9 dikali 2, ya kan? Ada lagi, sudah tidak ada. Oke, cuma ada 2 nih kemungkinannya. Nah, kita gunakan yang mana nih? Nah, coba yang bawah nih, yang 9 sama 2. Kalau 9 sama 2 kita taruh di sini. Kalau 9 sama 2 kita kurangi, hasilnya 3 bukan? 9 dikurang 2, ternyata 7 bukan 3. Nah, berarti jangan pakai angka yang ini. Kita pakai angka 6 sama 3. Yang karena kalau misalkan kita kurang, hasilnya bisa 3. Nah, berarti 6 sama 3 yang kita pakai. Tuh. 6 3 6 3. Ya. Kemudian, karena di sini hasil perkaliannya negatif, berarti salah satu di antara mereka harus negatif nilainya. Karena di sininya perkaliannya hasilnya negatif 18 nih, ada negatifnya. Berarti antara 6 sama 3 harus negatif. Nah, di bawahnya ini ternyata hasilnya negatif. Nah, berarti yang paling besar juga harus negatif, ikutin. Kalau yang bawah tuh ngikutin, yang paling besar negatif, berarti yang paling besar adalah 6, berarti dia yang harus negatif. Seperti itu ya. Kalau di sininya positif, nih hasilnya misalkan nggak ada minnya, hanya 3 aja. Nah, berarti yang paling besar juga harus positif, ikutin yang bawah. Yang paling besar juga harus positif. Nah, berarti 6-nya harus positif. Seperti itu ya. Karena di sini ada minusnya, minus 3 hasilnya. Ada negatifnya nih. Jadi yang paling besar juga harus negatif. Antara 6 sama 3 yang paling besar adalah 6. Makanya 6 yang negatif gitu. Berarti hasilnya adalah min 6 sama positif 3. Tulis min 6 sama positif 3. Gitu ya. Nah, kemudian soal yang lain misalkan ada x kuadrat min 7x plus 12. Nah, faktorannya berarti cari perkalian yang hasilnya adalah positif 12. Nah, cari perkalian kalau dikali hasilnya 12. Kalau ditambah hasilnya min 7. Nah, kalau ditambah hasilnya min 7. Nah, berapa perkalian 12? Di sini ada 6 kali 2. Ada lagi 12 itu 4 dikali 3. Nah, coba kita lihat. Di sini kalau misalkan 6 sama 2, kita masukkan ke sini. 6 sama 2. Mungkin nggak 6 sama 2 itu kalau ditambah itu hasilnya 7? Enggak kan? 6 tambah 2 hasilnya bukan 7. Coba kalau dikurang 6 sama 2, 7 nggak? Nggak mungkin. 6 kurang 2 hasilnya 4, bukan 7.
Nah, berarti jangan pilih angka yang ini. Tapi kita pakai yang 4 sama 3. Karena kalau 4 sama 3 kita tambahkan bisa hasilnya adalah 7. Nih, patokannya di sini. Berarti 4 sama 3. Nah, coba 4 dikali 3 benar hasilnya positif 12. Tapi 4 ditambah 3 emang hasilnya min 7? Enggak dong, harusnya positif 7 bukan negatif 7. Gimana caranya biar dia hasilnya negatif 7? Nah, berarti harus di min dua-duanya. Tuh. Berarti 4 sama 3-nya harus min dua-duanya. Coba cek lagi, min 4 dikali min 3, benar hasilnya 12 ya, positif karena negatif kali negatif. Berarti hasilnya jadinya X sama X. Kemudian hasilnya jadinya min 4 sama min 3. Min 4 sama min 3. Nah, gitu ya. Kemudian untuk yang selanjutnya, misalkan ada persamaan kuadrat X kuadrat min 25. Nah, gimana nih? Tetap karena di sini depannya X kuadrat, jadi di sini X, di sini juga X. Nah, bedanya apa? Nah, kalau di sini dia ada temennya nih. Ada X-nya, ada variabel X-nya. Sedangkan di sini variabel X-nya nggak ada, 0. Nih, kalau ini kan ada. Nih, kalau ini juga ada variabel X-nya. Kalau di sini nggak ada. Dia langsung angka. Nah, caranya kita tinggal akarkan aja. Akar dari 25, 5 kan? Nah, ini cara cepatnya. Berarti yang satunya positif, yang satunya negatif. Gitu. Udah deh jadi. Tinggal diakarin aja belakangnya. Akar dari 25 berarti 5 sama 5. Berarti positif negatif. Atau di sininya negatif, di sininya positif juga boleh. Yang penting selang-seling. Positif negatif gitu ya. Nah, untuk yang terakhir persamaan pemfaktorannya ada persamaan kuadrat, misalkan 2x kuadrat plus Nah, misalkan ada persamaan kuadrat 2x kuadrat plus x min 10. Nah, gimana pemfaktorannya nih? Nah, di sini. Nah, kalau yang tadi kan di depannya x kuadrat, x kuadrat, x kuadrat. Nah, di sini aja nih ada angkanya. Kalau ada angkanya, kita harus kalikan dulu ke belakang. Jadi persamaan kuadratnya adalah 2x kuadrat plus x. Nah, dikali deh. 2 dikali min 10. Hasilnya adalah min 20. Baru kita cari faktornya. Berarti cari perkalian yang hasilnya min 20. Coba ya. Kita cari berarti perkalian yang hasilnya min 20. Nah, kemudian kalau misalkan kita jumlah, hasilnya adalah berapa nih kalau nggak ada angkanya? 1 ya. Berarti kalau ditambah hasilnya 1. Berapa perkalian 20? Kalau dikali hasilnya 20, kalau ditambah hasilnya 1. Berapa ayo? Perkalian 20. 4 dikali 5. Nah, di sini coba lihat. Hasil perkaliannya negatif, berarti mereka berdua salah satunya itu harus negatif. Nah, coba lihat di sini di bawah. Hasilnya positif. Berarti yang paling besar harus positif juga. Ini kan paling besar positif. Nah, berarti mau nggak mau yang negatif adalah yang 4. Karena ngikutin yang paling besar itu hasilnya positif. Nih, positif hasilnya. Positif 1. Berarti mau nggak mau yang negatif yang 4. Berarti pemfaktorannya menjadi min 4 sama positif
Nanti kita taruh. Nah, di sini kita kasih kurung sama seperti tadi. Kemudian karena di depannya 2x, berarti di sini 2x, di sini 2x. Kemudian tadi hasilnya adalah min 4 dan positif 5. Nah, di sini kita bisa sederhanakan. Mana yang bisa kita sederhanakan? Ya ini ya. Karena bisa sama-sama dibagi 2. Berarti jadinya karena ini dibagi 2 jadi x. Ini dibagi 2 jadi min 2. Ini 2x tambah 5. Nah, gitu deh pemfaktorannya. Itu ya, yang bisa dibagi boleh dibagi. Ini kenapa nggak bisa dibagi? Karena di sini ada 5. 5 nggak bisa dibagi 2. Berarti ini nggak usah diapa-apain. Yang bisa dibagi, kita bagi. Seperti itu. Nah, untuk contoh limitnya, coba kita ke limitnya ya. Nah, tadi Ibu sudah berikan contoh limit yang menggunakan pemfaktoran. Kenapa yang ini menggunakan pemfaktoran? Kalau yang tadi tinggal dimasukin aja x-nya dengan angka 5 karena di sini x-nya 5. Karena di sini kalau kita langsung substitusi seperti cara yang tadi, coba 5 pangkat 2 hasilnya adalah 25. Ditambahkan x-nya kita ganti 5. Coba kita gunakan pakai cara yang tadi ya. Langsung substitusi. Kemudian x-nya ganti 5 min 5. Coba kalian jumlahkan nih. 25 tambah 5, 30 dikurang 30 hasilnya 0. Kemudian yang bawah 5 kurang 5, 0. Nah, hasilnya tuh 0 per 0. Kan tadi ada notnya tuh atau ada catatannya. Kalau limit itu tidak boleh hasilnya 0 per 0. Tidak boleh. Nah, makanya karena tadi kalau disubstitusi hasilnya 0 per 0, makanya kita harus menggunakan cara kedua, yaitu dengan pemfaktoran. Gitu ya bedanya. Kalau 0 per 0 berarti harus pakai cara pemfaktoran, nggak boleh langsung disubstitusi gitu. Nah, gimana caranya? Sama seperti tadi, yaitu x kuadrat plus x min 30. Nah, berarti kita bikin kurung buka. Karena di sini ada x kuadrat, berarti di sini x, di sini x. Kemudian kita cari kalau dikali hasilnya min 30. Kalau dikali hasilnya min 30. Kalau ditambah hasilnya berapa nih? Kalau nggak ada angkanya, angka 1 kan, positif 1. Berapa perkalian 30? Yang kalau angkanya itu ditambah atau dikurang hasilnya 1. Coba kalau misalkan 30 itu ada 10 dikali 3. Ya kan? Ada juga 6 kali 5. Coba kalau 10 sama 3 nih angkanya kita masukkan. Kalau kita kurangi hasilnya 1 bukan? Bukan. Kalau kita tambah angkanya hasilnya 1 bukan? Bukan juga. Nah, berarti jangan pakai angka yang ini. Pakai angka yang bawah. 6 sama 5. Nah, di sini hasilnya negatif. Berarti salah satu di antara mereka harus negatif. Harus negatif nih. Yang mana nih? Coba lihat di sini. Di sini hasilnya positif. Berarti yang paling besar juga harus positif. Mana yang paling besar? Ini. Berarti 6 ini harus positif. Berarti mau nggak mau yang negatif adalah si 5. Nah, berarti jadinya hasilnya adalah positif 6 dan negatif 5. Kita tulis positif 6 dan negatif 5. Ya. Kemudian ada pernya. Bawahnya adalah x min 5. Tulis x min 5.
Nah, di sini atas bawah sama nih, X min 5 nih juga X min 5. Boleh kita coret. Set, set. Nah, setelah kita coret kan sisanya tinggal X ditambah 6 kan. Nah, tinggal kita ganti deh X-nya. X-nya itu tadi limitnya mendekati 5. Berarti X-nya ini kita ganti dengan angka 5. Berarti jadinya 5 ditambah 6. Hasilnya adalah 11. Hasilnya 11 ya. Nah, seperti itu ya. Mengerjakan soal limit dengan pemfaktoran. Nah, untuk contoh yang kedua juga seperti tadi. Kalau kita substitusiin langsung si angkanya ini, boleh kalian coba sendiri. Dia hasilnya sama kayak tadi. Hasilnya bakalan 0 per 0. Kalau kita langsung X-nya diganti dengan min 3. Nah, itu nggak boleh. Nah, caranya kita harus faktorin dulu nih 2 ini. Nah, caranya kita ginikan ginikan lagi. Oke, kemudian atasnya itu X kuadrat min 9. Nah, di sini nggak ada variabel X-nya nih. Nggak kayak gini nih, ada variabel X-nya nih nggak punya. Dia punyanya kuadrat doang. Nah, berarti kita harus akarkan. Kayak tadi, yang 25 ini nih. Nih. Ya kan? Jadi kita harus akarkan. Berarti jadinya akar dari 9 adalah 3. Berarti karena di sini X kuadrat, ini X, ini X. Akar dari 9 adalah 3. Positif, ini negatif. Itu ya. Harus. Nah, kemudian untuk yang ini, nah ini faktorinnya gimana? Kaliin dulu, karena ada 2 di depan nih. Kaliin dulu ke belakang. Nah, berarti jadinya 2X kuadrat plus 5X. Kemudian 2 dikali min 3 ada min 6. Ya kan, kali dulu. 2 kali min 3 min 6. Kemudian baru kita faktorkan. Karena di depannya 2X. Nah, berarti sini harus 2X, di sini 2X. Perkalian kalau dikali hasilnya min 6. Kalau dikali hasilnya min 6. Kalau ditambah hasilnya adalah positif 5. Nah, berapa perkalian 6? Berapa yuk? 3 sama 2. Ya kan? 6 sama 1. Boleh. Coba kita 3 sama 2 ya. 3 sama 2. 3 sama 2. Nah, coba nih. 3 kali 2 hasilnya min 6. Salah. Bukan. Harusnya hasilnya adalah positif 6. Nah, berarti salah satu dari mereka harus negatif nih. Nah, karena salah satu dari mereka harus negatif, lihat ke sini. Hasilnya positif kan ini. Berarti yang paling besar juga harus ikut positif. Berarti mau nggak mau yang negatif adalah yang 2. Coba kita cek. 3 dikurang 2 bener nggak 5? 3 kurang 2 bener nggak 5? Salah. Nah, gimana nih? Ternyata bukan 3 sama 2 angkanya. Selain 3 sama 2, ada angka 6 sama 1. 6 sama 1. Nah, coba kalau 6 sama 1 gimana? Sama kayak tadi. Ini ada min 6. Ini ada min 6. Berarti salah satu dari mereka harus negatif, ya kan? Nah, gimana caranya? Kalau salah satu dari mereka harus negatif, coba lihat di sini. Di sini hasilnya positif 5, berarti yang paling besar juga harus positif. Berarti 6 harus positif, berarti mau nggak mau yang negatif adalah yang 1. Coba kita cek, 6 dikali min 1, benar hasilnya min 6. Kemudian 6 dikurang 1 hasilnya 5. Betul. Berarti hasilnya adalah positif 6 dan negatif
1. Positif 6 dan negatif 1. Tulis positif 6 dan negatif 1. Nah, di sini mana yang bisa kita bagi? Kita sederhanakan. Yang ini ya. Bisa sama-sama kita bagi 2. Berarti ini bagi 2 jadi X. Yang ini bagi 2 jadi plus 3. Nah, yang ini nggak bisa dibagi ya. Karena 1 nggak bisa dibagi 2. Berarti hasilnya ada X plus 3 sama 2X min 1. Tulis X plus 3 sama 2X min 1. Nah, di sini ada nggak yang sama nih? Nah, ternyata ada, yaitu X plus 3 nih. Coret aja. Nah, ya udah deh. Jadi, sisanya tinggal X min 3 sama 2X min 1. Nah, tinggal kita ganti aja limitnya yang diminta apa? Min 3. Berarti X-nya kita ganti min 3. Berarti X yang ini kita ganti min 3. Kemudian di sini ada min 3 juga, kita tulis. Kemudian 2X, berarti X-nya ini ganti min 3. Berarti per 2 dikali min 3. Dikurang 1, tulis dikurang 1. Di min 3, utang 3, jadi min 6. Ya. Kemudian 2 dikali min 3, hasilnya min 6. Kemudian hutang lagi min 1, jadi min 7. Nah, bisa kita sederhanakan ya. 7 itu bilangan prima. Jadi tinggal kita hilangkan aja minnya karena sama-sama min dibagi min hasilnya positif. Berarti hasilnya ada 6 per 7. Nah, gitu ya. Nah, ini contoh terakhir dari limit dengan cara pemfaktoran. Silahkan bertanya apabila ada yang kurang paham. Silahkan chat ibu saja. Nah, ini tadi sudah ibu bahas ya di contoh 1 dan contoh kedua. Untuk cara pemfaktorannya silahkan kalian catat saja. Soalnya di sini ibu tidak menjelaskan dari mana mendapat min 5 dan 6. Ya kan? Karena sudah ibu jelaskan barusan. Ya, bisa kalian lihat. Nah, untuk PPT ini akan ibu berikan di Google Classroom. Jadi bisa kalian lihat juga PPT-nya ada di Google Classroom. Dan juga tugas untuk materi ini juga sudah ada di Google Classroom. Jadi bisa kalian cek. Bagi yang belum mendaftar atau bergabung di Google Classroom, silahkan kalian masuk. Kodenya sudah saya kirimkan. Lihat saja di grup kelas kalian. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga usaha ibu ini tidak sia-sia untuk mengajarkan kalian, walaupun videonya kurang bagus ya. Tapi niat ibu untuk mendidik kalian dan mengajarkan kalian tentang materi limit ini. Semoga kalian bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Ibu tunggu jawaban dari tugasnya. Oke, silahkan cek Google Classroom-nya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.